Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ Property Indonesia. Hari ini kami akan mencoba men-share kepada Anda bagaimana caranya kita sebagai seorang developer bekerja sama dengan si pemilik lahan. Nah, Anda kan tahu sendiri bahwa kebanyakan developer yang model-model pas-pasan seperti kami, tanah lahan yang kita dijadikan proyek bukan kita beli tunai dalam bentuk cash, tapi lebih banyak uh, uh, bekerja sama dengan si pemilik lahan. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya meyakinkan si pemilik lahan supaya dia mau bekerja sama dengan kita sebagai developer dan bisa mempercayai lahannya untuk bisa kita garap sebagai lahan proyek pemukiman perumahan. Oke, sahabat properti, ini juga berdasarkan pengalaman kami sebagai developer. Caranya adalah sangat mudah, ikuti terus video berikut ini. Di akhir video kami akan men-share kepada Anda cara menghitung-hitung bagaimana menghitung profit yang akan kita kerjasamakan dengan si pemilik lahan supaya si pemilik lahan ada keuntungan dan tidak saling merugikan. Oke, sahabat properti, subscribe, share video ini kepada sahabat dan teman Anda, ikuti terus video berikut ini. Oke, sahabat properti, bagi Anda yang baru datang ke video ini, MJI Properti, kami mohonkan Anda untuk melakukan subscribe. Silakan subscribe di sini dan notifikasinya supaya Anda mendapatkan video-video baru, dan ini akan membuat kami bersemangat membuat video baru. Oke, terima kasih atas subscribe-nya. Halo sahabat properti, kita lanjut bagaimana cara developer perumahan kerjasama dengan pemilik lahan. Nah, seperti Anda ketahui bahwa setiap developer perumahan ketika mereka ingin mengembangkan perumahan mereka, maka yang pasti mereka memerlukan lahan atau tanah yang akan mereka jadikan sebagai tempat membangun perumahan mereka. Karena tanahlah sebagai bahan baku dari developer. Nah, ini contoh developer akan membangun perumahan. Ini adalah tanah yang akan dijadikan lahan untuk proyek mereka. Ini adalah kantor pemasaran. Ini adalah contoh dari rumah yang akan kita bangun nantinya. Oke, sahabat properti, dan bagaimana caranya? Kita lanjut. Proyek perumahan bahan baku utama adalah tanah. Kalau tanah, bagaimana caranya developer untuk bisa mendapatkan tanah yang akan dijadikan lokasi proyek perumahan mereka? Biasanya secara umum ada dua cara untuk mendapatkan pendapatan lahan tanah bagi developer. Cara umum pertama, beli tanah dengan cara tunai cash. Jadi ini adalah cara umum. Kalau developernya banyak uang, developernya memang besar, mereka bisa beli tanah dengan cara cash. Yang kedua adalah developer yang bekerja sama dengan si pemilik lahan. Nah, ini akan kita bahas, sahabat properti. Developer yang akan bekerja sama dengan si pemilik lahan. Nah, cara yang kedua ini yang akan kita bahas. Nah, bagaimana cara developer bisa dipercayai oleh si pemilik lahan sehingga si pemilik tanah bersedia tanahnya digarap, dijadikan proyek perumahan oleh developer. Ini yang akan kita bahas, yang akan kita hitung, caranya seperti apa, apa keuntungan bagi developer dan apa juga keuntungan bagi si pemilik lahan dan kedua. Halo sahabat properti, kita lanjut. Ini adalah contoh soal developer akan membangun proyek perumahan butuh tanah lahan kira-kira kurang lebih 2 hektar, artinya 2000 meter persegi. Nah, sistemnya adalah kerjasama dengan si pemilik lahan. Oke, nah cara penghitungannya adalah sebagai berikut. Si pemilik lahan punya lahan tanah 2 hektar, artinya kalau kita meter persegi kan kira-kira 20 meter persegi. Harga per meter persegi kita anggap 100.000, bisa lebih, bisa kurang, tergantung daerah masing-masing.
Nah, 20.000 dikali 100.000 berarti 2 miliar. Nah, 2 miliar ini adalah pemilik lahan. Ini adalah modal si pemilik lahan. Nah, selanjutnya adalah kita juga hitung pendapatan dari penjualan rumah rumah yang dijual oleh developer itu per unitnya berapa. Nah, kita anggap rumah yang akan dipasarkan oleh developer ini adalah rumah-rumah subsidi dengan harga 150 juta. Kita hitung pendapatan kotor. 150 juta dengan dikali 100 unit, karena dapatnya 100 unit kita anggap kurang lebih segitu. Developer akan mendapatkan pemasukan kurang lebih sekitar 15 miliar rupiah kotor. Oke, sahabat properti. Nah, 15 miliar pendapatan kotor dari si developer. Oke, kita catat. Selanjutnya, aset tanah harga jumlah. Nah, ini adalah 2 miliar ini kita akan bagi berapa sih developer harus bayar harga tanahnya per unit, karena ini adalah sistem kerjasama. Oke, berarti 2 miliar harga tanah si pemilik lahan tadi kita bagi 100 unit. 20 juta. Oke. Artinya si developer harus bayar tanah ke pemilik lahan 20 juta per unit. Per unit. Ini tergantung terjualnya berapa unit. Tergantung terjual berapa. Nah, selanjutnya adalah cara bayar harga tanah per kapling. Bagaimana sih cara bayar tanahnya per kapling? Oke, sahabat properti, cara bayar. Tadi lahan tanah yang akan dibayar apabila terjadi akan kredit si pemilik lahan per unit. Artinya si developer akan membayar si pemilik lahan seberapa banyak dalam bulan berikutnya, seberapa banyak sih yang laku, yang terjual unitnya. Contoh rumah yang sudah akan kredit 3 unit, harga per unit 20 juta, berarti 60 juta rupiah langsung dibayarkan ke si pemilik lahan di luar profit bersih. Nah, kita hitung pembagian profit antara developer dengan si pemilik lahan. Hitung pembagian keuntungan profit developer pemilik lahan, kalau ini tergantung kesepakatan. Artinya kesepakatan begini, sahabat seperti bisa 30-60%. Kami di sini buat supaya mudah 40-60%. Sekarang kita di sini kami buat pembagian profit untuk developer itu 60%, 40%-nya si pemilik lahan. Kenapa 60% si developer? Nah, ini yang penting karena begini, si developer developer mengandung risiko yang sangat besar dibandingkan si pemilik lahan. Anda bayangkan kalau tidak terjadi penjualan segala macamnya, terjadi mangkrak, maka developer harus menanggung risiko itu. Maka dia agak dibesarkan 60%. Saya rasa fair kok, tidak ada masalah. Sedangkan si pemilik lahan itu 40%. Karena si pemilik lahan akan mendapatkan harga lahannya yang dicicil seharga 2 miliar tadi. Nah, dalam hal ini kalau terjadi mangkrak, tidak terjadi penjualan, tanah ini kan tidak diapa-apain, tetapi juga asetnya naik. Ini kelebihannya di properti, saudara sahabat peminjam. Tahun pertama misalnya tidak terjadi karena kondisi apa, karena kondisi ekonomi lama, maka tahun ini harga tanah masih 100.000, 2 tahun, 3 tahun harga tanah akan terus naik. Si pemerintah kan akan diuntungkan dengan ini karena tanahnya dari kapling sudah diberi nama ke sertifikat SPP, nama perusahaan. Oke, nah. Selanjutnya, pendapatan kotor dari penjualan 15 miliar dikali 60%, 9 miliar. Profit developer. 15 miliar dikali 40%, 6 miliar. Profit si pemilik lahan plus harga tanah 2 miliar. Total si pemilik lahan profit 8 miliar, 6 tambah 2, 8. Oke, sahabat properti. Kita lanjut, bagaimana cara meyakinkan si konsumen, si pemilik
lahan supaya mau dan bekerja sama dengan kita, dia meyakinkan gitu. Jadi si profit tidak cara meyakinkan si lahan untuk bisa mempercayai developer dengan sistem kerjasama ada seperti berikut. Adanya perjanjian di notaris dengan klausul kira-kira cara bayar tanah atau lahan dengan cara dicicil atau dibayarkan setelah terjadi akad kredit. Si pemilik lahan dapat profit 40% dari total nilai keuntungan bersih. Nah, ini kalau cara ini cara umum. Artinya kalau cara ini pun tidak mempan dan si pemilik lahan masih ragu dengan Anda karena nanti risiko yang akan dihadapi oleh pemilik lahan adalah sertifikat yang atas nama dia akan dia alih-namakan ke HGB, hak guna bangunan atas nama perusahaan. Nah, secara hukum ini telah, walaupun tanahnya belum dibayar, artinya secara hukum ini telah menjadi hak milik si developer. Ini yang akan jadi permasalahan ke depannya, sahabat properti. Oke. Nah, opsi yang kedua lebih meyakinkan dan supaya aset tanah si pemilik lahan benar-benar aman dan tidak dicurangi oleh developer. Yang biasa kami lakukan adalah masukkan si pemilik tanah sebagai pemegang saham di perusahaan developer dengan saham kurang lebih 10% saja. Dengan demikian, si pemilik lahan sekarang sudah menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Dengan cara ini lebih aman lagi karena dengan memasukkan si pemilik lahan sebagai pemegang saham di perusahaan si developer diberi hak 10%, artinya perusahaan itu juga sudah menjadi milik perusahaan si developer. Keuntungan uang masuk juga si pemilik lahan tahu. Sehingga tipis sekali terjadi kecurangan dalam cara yang sistem begini kalau si pemilik lahan dimasukkan sebagai pemegang saham. Oke, sahabat properti, kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan kepada kami, nanti kami akan jawab pertanyaan Anda, dan subscribe video ini, share kepada teman-teman dan sahabat Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.